Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Via Alivia Marida Putri dengan NPM 23150303177 dari kelas 2C. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang peraturan umum permainan bulu tangkis untuk memenuhi tugas mata kuliah bulu tangkis. Sebelum masuk ke dalam pengertian permainan bulu tangkis, saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan bulu tangkis hingga saat ini. Awal mula permainan bulu tangkis ini dimulai pada abad ke-16. Bulu tangkis berasal dari Tiongkok dan diperkenalkan ke Eropa oleh pedagang dan pelaut Tiongkok. Permainan ini awalnya disebut dengan Tiji atau Taiji. Perkembangan di Eropa pada abad ke-18, bulu tangkis menjadi populer di kalangan bangsawan dan aristokrat Eropa. Permainan ini diperkenalkan ke Inggris dan menjadi populer di kalangan masyarakat Inggris. Perkembangan permainan ini di Asia pada abad ke-19. Bulu tangkis diperkenalkan ke Asia terutama di Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok. Permainan ini menjadi populer di kalangan masyarakat Asia dan menjadi salah satu olahraga yang paling populer di Asia. Selanjutnya, pembentukan Federasi Bulu Tangkis Dunia pada tahun 1934. Federasi Bulu Tangkis di Dunia atau BWF dibentuk untuk mengatur dan mengembangkan permainan bulu tangkis di seluruh dunia. Selanjutnya, di era modern pada abad ke-20, bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Permainan ini menjadi bagian dari Olimpiade dan kejuaraan-kejuaraan internasional lainnya. Selanjutnya, perkembangan di Indonesia pada abad ke-20. Bulu tangkis menjadi salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sukses dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya, prestasi bulu tangkis di Indonesia. Indonesia telah meraih banyak gelar juara di kejuaraan-kejuaraan internasional, termasuk Thomas Cup dan Amber Cup. Indonesia telah menghasilkan banyak pemain bulu tangkis berprestasi di tingkat internasional. Dan perkembangan bulu tangkis saat ini, bulu tangkis terutama berkembang dan menjadi salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Permainan ini terus dimainkan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan banyak turnamen dan kejuaraan yang diadakan di setiap tahunnya. Teknologi juga terus berkembang dan mempengaruhi permainan bulu tangkis seperti penggunaan raket dan kok yang lebih canggih. Sebelum kita masuk dalam peraturan umum permainan bulu tangkis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang menggunakan raket dan kok atau bola kecil yang terbuat dari bulu atau plastik sebagai alat permainannya. Permainan ini dapat dimainkan 1 lawan 1 atau ganda 2 lawan 2. Selanjutnya, masuk ke jenis permainan. Jenis permainan bulu tangkis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tunggal. Tunggal adalah permainan bulu tangkis yang dimainkan secara tunggal 1 lawan 1. Yang kedua, ganda. Ganda adalah permainan bulu tangkis yang dimainkan secara ganda atau 2 lawan 2. Yang terakhir atau yang ketiga, campuran. Campuran adalah permainan bulu tangkis yang dimainkan secara campuran satu pria dan satu wanita. Selanjutnya masuk ke cara bermain. Yang pertama adalah servis, di mana permainan dimulai dengan servis yaitu memukul kok ke lapangan lawan. Yang kedua, rally, yaitu setelah servis pemain harus memukul kok bola balik antar ke pemainan lawan. Yang ketiga, pemain yang berhasil membuat lawan tidak dapat mengembalikan kok ke lapangan akan mendapatkan poin. Yang keempat, game. Permainan terdiri dari beberapa game dan pemain yang mencapai 21 poin terlebih dahulu akan memenangkan game. Yang terakhir adalah match. Permainan terdiri dari beberapa match dan pemain yang memenangkan 2 game terlebih dahulu akan memenangkan match. Jadi gini, semisal pada babak pertama kita unggul dalam poin dan babak kedua unggul dalam poin lagi, maka kita akan menang. Akan tetapi, jika dalam babak pertama kita unggul poin dan babak kedua kita tidak unggul, maka akan lanjut ke babak ketiga untuk menentukan siapa pemenangnya. Selanjutnya masuk ke peraturan permainan. Peraturan permainan yang pertama adalah peraturan umum. Yang pertama adalah lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan ukuran 13,4 dikali 7,2 meter untuk ganda.
Yang kedua, jaring. Jaring bulu tangkis terbuat dari bahan yang elastis dan memiliki tinggi 1,55 meter di tengah lapangan. Yang ketiga, raket. Raket bulu tangkis terbuat dari bahan yang ringan dan memiliki ukuran yang sesuai dengan standar. Yang keempat, kok. Kok bulu tangkis terbuat dari bahan yang ringan dan memiliki ukuran yang sesuai dengan standar. Selanjutnya, peraturan permainan. Masuk ke peraturan permainan. Yang pertama adalah sistem permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan secara tunggal dan ganda. Yang kedua, poin. Poin diberikan kepada pemain yang berhasil membuat lawan tidak dapat mengembalikan kok ke lapangan. Yang ketiga, game. Game dimenangkan oleh pemain yang mencapai 21 poin terlebih dahulu. Yang terakhir, match. Match dimenangkan oleh pemain yang memenangkan 2 game terlebih dahulu. Selanjutnya masuk ke peraturan permainan servis. Yang pertama adalah servis dilakukan dengan cara memukul kok ke lapangan lawan. Yang kedua, posisi servis. Pemain yang melakukan servis harus berdiri di belakang garis servis. Yang ketiga, ketinggian servis. Kok yang harus dipukul dengan ketinggian yang tidak lebih dari 1,15 meter. Selanjutnya masuk ke peraturan lainnya. Yang pertama adalah waktu istirahat. Waktu istirahat diberikan kepada pemain setelah setiap game. Yang kedua, pergantian raket. Pemain dapat mengganti raket jika raket yang digunakan rusak atau tidak dapat digunakan. Yang ketiga, protes. Pemain dapat melakukan protes jika merasa lawan bahwa keputusan wasit tidak adil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari presentasi yang saya jelaskan di PPT ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa peraturan umum permainan bulu tangkis itu mencakup lapangan, jaring, raket, kok, sistem permainan, poin, game, dan match. Kita dapat memahami peraturan dasar permainan bulu tangkis. Sangat penting bagi semua pemain untuk memastikan permainan yang adil dan teratur. Dengan mematuhi aturan ini, pemain dapat menikmati pertandingan dengan lebih baik dan meningkatkan keterampilan mereka dalam permainan olahraga ini. Sekian presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.